YIN Jember. Ya. Jadi Islam di Nusantara itu atau Islam Nusantara kalau kita lihat ya itu sudah tersebar bahkan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ini menurut pendapat ulama pada abad ke-10 yaitu Al-Idrisi. Jadi Utsman bin Affan. Karena memang pergerakan dakwah pada masa Utsman bin Affan ini melanjutkan periode dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun setelah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya. Ini wilayah Islam sudah semakin luas dan salah satu usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan adalah pembentukan Al-Ustul Al-Bahri. Ustul Al-Bahri, armada laut. Jadi ada pelabuhan utama saat itu yang berada di Jeddah. Dan ini pelabuhan ya baik bersifat militer, tapi banyak juga digunakan untuk perdagangan. Nah, dari sinilah kemudian banyak orang-orang yang melakukan perdagangan, terutama kalau ke daerah Nusantara atau yang dulu mereka sebut sebagai Mamlakah Al-Maharaja, ya, atau juga Asyarqu Al-Aqsa, timur terjauh, gitu ya, atau Al-Jawa. Ya. Jadi sebutan Jawa itu adalah sebutan orang-orang Arab lama bagi seluruh kepulauan di Nusantara. Jadi, baik mulai dari Thailand, kemudian Indonesia sendiri, Malaysia, Brunei, Filipina, itu kepulauan Nusantara. Dan semakin ramai ketika memasuki abad ke-9 Masehi atau abad ke-3 Hijriah. Nah, pada masa ini itu adalah masa pasca Imam Syafi'i. Ini banyak sekali kita lihat para ulama, para cendekiawan, ini yang memiliki gelar-gelar besar, misal Syihabuddin Yaqut Al-Hamawi, Syamsuddin Al-Ansori, hingga Sayyid, misal Sayyid Al-Idrisi atau Syarif Al-Idrisi, kemudian As-Sayrafi Al-Mas'udi, Ibnu Battuta, Husain Mu'nis, dan lain-lainnya. Dari masa itu sampai sekarang, banyak sekali orang-orang Arab menulis sejarah tentang Indonesia. Jadi sejak masa abad ke-9, orang-orang Arab sudah banyak menulis sejarah Indonesia. Nah ini salah satu contohnya. Ini kalau teman-teman nanti bisa bahasa Arab ya. Ini ada kitabnya As-Sayrafi. Jadi dia disebut dengan Sulaiman At-Tajir As-Sayrafi. Sayrafi itu dari Iran. Ini bukunya Ajaibud Dunya, wa Qiyasul Buldan. Ini pernah ya dia ceritakan bahwa dia sampai di Indonesia dan dia sebut sebagai Mamlakah Az-Zabij. Jadi Zabij itu ada yang menganggapnya sebagai ya daerah Sriwijaya saat itu, kepulauan Nusantara. Ya. Ini abad 9 ini berarti masa-masanya murid-muridnya Imam Syafi'i ya. Yaitu 237. Ini masanya Jalan murid. Keramik. Juga kalau kita lihat ada juga misal Al-Mas'udi ya. Al-Mas'udi ini abad ke-10. Al-Mas'udi itu dinisbahkan pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini keturunannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan Bahrus Sinfi wa fihi mamlakah Maharaja. Nah, ini Malikul Jazair. Jadi kerajaan Maharaja, mamlakah itu kerajaan. Ini Al-Mas'udi. Juga misal ada juga disebutkan kitab Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Idris Al-Hamudi Al-Hasani. Jadi yang dikenal dengan Asy-Syarif Al-Idrisi. Dalam kitabnya Nuzhatul Mushtaq fi Ikhtiraqil Afaq.
Nah, ini bahkan beliau sudah sampai di Nusantara. Ini abad ke-12 atau 13 ya. Ini ketika itu sudah sampai di Papua. Nah, yang dia sebut sebagai Al-Wak-Wak. Al-Wak-Wak. Jadi kalau sekarang itu disebutnya Fak-Fak ya, Fak-Fak. Suku Fak-Fak. Ini dulu dia sebut sebagai Al-Wak-Wak. Nah, ini ya. Ini catatan ulama Arab pada abad-abad ini ya. Ini abad sebelum Wali Songo hadir. Ya. Juga Ibnu Battuta misalnya yang dikenal tadi disebutkan. Ya. Itu ini abad ke-14. Beliau saat itu mampir di Nusantara dan singgah di Samudra Pasai. Tetapi Samudra Pasai yang beliau sebut adalah Dikru Sultan Al-Jawa. Nah, ini Jawa, maksudnya adalah Nusantara. Jadi saat itu memang Samudra Pasai sedang berada di puncak keemasannya. Jadi abad-abad ke-14 itu. Ya. Jadi nanti abad ke-16 Samudra Pasai tumbang. Ya. Setelah Portugis datang ke. Nah ini sebelum 2 abad sebelum Portugis datang, orang-orang Eropa itu datang, ini Ibnu Battuta Al-Idrisi dan bahkan Al-Mas'udi ya, As-Saraifu abad ke-9 sudah sampai di Indonesia ini. Ya. Ini kalau kalian baca dan ini sudah saya terjemahkan dan ini saya ulas khusus dalam buku saya itu. Ini jelas sekali ya. Sama sezaman dengan Al-Mas'udi atau Ibnu Battuta, ada juga yang ditulis oleh Al-Mas'ud Syamsuddin Al-Ansari ya. Ini dari Damaskus. Jadi Nukhbatut Dahar fi Ajaibil Barri wal Bahr. Ya. Ini beliau juga sudah sampai di Indonesia dan menyebutkan berbagai pulau di Indonesia di dalam kitabnya ini. Ya, ini abad ke-14, 15. Ini era-era Wali Songo. Ya. Juga misal kalau kita kitab-kitab ya modern atau tahun 1950-an itu ada Ali Tontowi. Ini salah satu pendiri Universitas Islam Madinah ya. Islam di Madinah. Nah, beliau mengatakan Islam Indonesia ya, Islam Indonesia. Lah bukan apakah ini kemudian dikotak-kotakan? Tidak. Dalam bahasa Arab itu ada namanya mudhof dan mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu bisa mengandung arti ya fi, li atau min ya. Jadi Islam Indonesia maksudnya adalah Islam fi Indonesia. Jadi Islam di Indonesia. Nah itulah mudhof ilaih seperti itu. Ya, misal sambal terasi misalnya. Sambal terasi itu mudhof ilaih. Sambal yang terbuat dari terasi kan itu. Nah, sama Islam Indonesia. Sama Islam Nusantara, Islam yang ada di Nusantara. Tapi biar lebih terlihat ya ringkas, itu kan ada namanya Islam Indonesia. Kalau bahasa Arabnya adalah mudhof ilaih. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah frase ya. Frase itu. Ya, ini Islam Indonesia. Ada tulisan dari Ali Tontowi. Banyak sekali ya para ulama Arab ya dari dulu sampai sekarang itu menjelaskan tentang Islam di Indonesia. Ya. Nah, bahwa Islam ini masuk ke Indonesia itu diyakini dengan jalan damai. Dalam arti bukan lewat futuhat. Jadi lewat pendekatan akhlak. Kalau tadi hanya disebut sufi, itu ya sufi. Tetapi harus difahami bahwa para ulama dalam mempelajari agama Islam, ya, dalam mempelajari Islam, itu selalu mengintegrasikan. Jadi bukan hanya belajar tasawuf tok tidak, atau belajar akidah tok tidak, belajar ibadah tok tidak. Karena mereka yang kalau tidak kita lihat dari gelar-gelar mereka itu mereka menunjukkan bahwa mereka ulama-ulama besar ya yang mesti mengkaji ahli dalam ibadahnya, ahli dalam tasawufnya, ahli dalam akidahnya dan ahli dalam funun al-islamiyah gitu. Sehingga apa? Jadi mereka itu ahli ilmu juga berdagang misal. Ya, Kanjeng Nabi kan sebelum Rasulullah jadi Rasul juga ahli berdagang. Sayyidina Utsman ahli ilmu juga pedagang kan gitu. Ini para ulama yang datang ke sini sejak masa Sayyidina Utsman ya.
terutama kemudian masa abad ke-9, 10, 11, 12, 13. Ini mereka juga memiliki keahlian dalam perdagangan. Tetapi dengan keilmuan mereka dalam berdagang, mereka juga berdakwah. Nah, bagaimana kemudian menyampaikan dakwah ini mudah diterima? Nah, ini keahlian mereka karena mereka itu memahami agama Islam yang dalam, ya, memahami keagamaan Islam yang dalam sehingga apa? Mereka mampu melakukan pendekatan-pendekatan khusus di masyarakat yang mereka temui. Nah, itu. Juga mungkin lewat pernikahan. Dari pernikahan masuk Islam. Kemudian lewat perdagangan. Dari perdagangan karena mereka banyak membantu, misalnya yang dicontohkan oleh Maulana Raden Paku atau putranya Maulana Ishak, ya, Sunan Giri itu. Jadi dalam berdagang itu sering membantu, bahkan banyak dagangannya itu yang diberikan kepada orang-orang duafa. Ini juga yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah ketika berdagang. Jadi kolaan, belinya itu di Baghdad, terus dijual ke Kufah. Nah, untungnya banyak digunakan untuk membantu para ulama. Jadi ke arah guru ngaji itu berikan apa dana oleh Abu Hanifah. Jadi keuntungannya itu banyak diberikan kepada ini. Nah, para ulama dalam berdagang seperti itu. Jadi mereka ahli ilmu juga sebagai ahli perdagangan. Ini luar biasa ulama-ulama dulu. Dakwahnya mampu seperti itu ya. Nah, dari dakwah itu kemudian maka lahir banyak kerajaan di Indonesia. Ya, dari Perla, kemudian Samudra Pasir, Aceh Darussalam, Demak, Banten, Mataram, Kalimantan, Goa, Talo, Ternate, Tiduri. Nah, ini semua adalah peradaban-peradaban yang dibangun oleh para ulama. Jadi jangan menafikan ulama. Jadi para ulama inilah yang membangun mereka, yang membangun kemudian raja-raja ya, pasti menjadikan mereka sebagai mustasyar ya. Dari Perla Samudra Pasir dan ini Ternate gitu tidak lepas dari peran para ulama. Ini kajian ini sudah saya tulis dalam buku itu ya. Nah, dan menariknya ketika kerajaan-kerajaan ini tumbang ya, satu persatu ya, secara bergantian dan sunatullah memang ya. Tidak semua peradaban itu akan terus selamanya enggak. Jadi pasti ada lahir, ada matinya gitu. Kerajaan juga seperti itu, negara juga seperti itu. Ada masa kuat, ada masa membangun, ada masa ya, berjuang, ada masa runtuhnya juga. Itu terus watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sama seperti kita kan seperti itu. Ada masa kecil, nanti ada masa muda, ada masa dewasa, ada masa tua, ada masa mati juga. Nah, ini kerajaan sama seperti itu. Nah, uniknya adalah ketika kerajaan-kerajaan Islam ini hancur, ini justru mampu menjadi sebuah negara yang besar, yaitu NKRI. Jadi ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain. Nih. Misal Abbasiyah hancur, udah jadi negara kecil-kecil. Andalusia hancur, justru malah misal menjadi ya tidak ada kerajaan Islam di sana sama sekali. Andalusia itu Spanyol, padahal 800 atau 700 tahun itu Islam ada di Spanyol sangat lama sekali. Ya. Turki Utsmani hancur, ya, sudah tidak ada lagi, ya, kecuali negara-negara kecil-kecil yang dulunya dikuasai Turki Utsmani. Tetapi Indonesia ketika kerajaan-kerajaan ini hancur atau runtuh, justru menjadi sebuah negara yang besar, ya. NKRI dari Sabang sampai Merauke. Ini luar biasa ini. Maka ini perlu kita syukuri ya sebagai orang Indonesia karena Kanjeng Nabi itu pernah diperlihatkan umat nabi-nabi itu ada yang wa nabiyyun ma'hu rajulun wa rajulani. Ada nabi hanya memiliki satu pengikut, ada yang dua, bahkan ada yang tidak punya pengikut. Kemudian diperlihatkan pada nabi umat yang banyak, dikatakan itu adalah umat Nabi Musa. Tapi lihat di sana ada wafil ufukul al ungdur ilal ufuk. Ya. Jadi lihat ke ufuk sana. Umatnya banyak. Tapi ungdur ilal ufuk. Lihat ufuk yang sana lagi. Ufuknya banyak. Itu.
Jadi senang, ya itulah ummatuka. Itulah umat Anda. Nah, kita Indonesia setidaknya adalah negara muslim terbesar di dunia. Ini kita harus pertama bersyukur kepada Allah dan berharap kita adalah salah satu yang dalam hadis itu kita sebagai al-ufuq ya ini, umat Kanjeng Nabi yang besar ya. Karena kenapa? Kita sebagai mayoritas muslim kita harus bangga ya. Bangga dan harus menjaga ini ya, menjaga ini. Nah, kenapa bangga? Karena Kanjeng Nabi itu mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Dinikahilah wanita-wanita yang penuh dengan cinta dan bisa produktif, maksudnya bisa melahirkan anak. Ya. Kenapa? Karena aku berbangga dengan banyaknya umatku ini. Nah, dalam arti apa? Ketika Indonesia memiliki banyak umat Islamnya banyak, ya kita terus berpegang teguh pada Islam yang diajarkan Rasulullah lewat para ulama tadi, maka kita harus berbangga. Kita berharap semoga Rasulullah bangga dengan Indonesia ini, ya, karena menjadi pengikutnya ini, ya, seperti itu. Nah ini kita lihat para ulama sangat banyak sekali dari Indonesia. Kalau dulu saya belajar di Libya itu ya mengenalnya Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab itu ya, pendiri Salafi Wahabi atau Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan itu. Nanti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, meskipun pelajaran atau kitab-kitab mereka itu nggak dipelajari di Libya sebenarnya, sebagian kecil saja. Atau juga orang Mesir atau orang yang belajar di Mesir, ya, itu akan mengenal misal terutama yang ber ini ya misal Hasan Al-Banna, Said Qutb ya, atau yang lainnya. Nah, tetapi banyak kita yang tidak mengenal ulama kita. Ya. Padahal ulama kita ini adalah ulama dunia. Nah, itu. Nah, para pewaris penyebar dakwah Islam di Nusantara dari abad ke abad. Ini ada Syekh Abdul Rauf Singkili, Syekh Burhanuddin Ulakan di Padang, Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar, Syekh Arsad Al-Banjari, Syekh Nur Iman Melangi, Syekh Abdul Somad Al-Falembani, Syekh Yasin Al-Fadil, dan ratusan bahkan ribuan ulama-ulama kita ini yang memiliki pengaruh di dunia internasional. Jadi ini kita harus tahu ya, karena mereka apa? Mampu menjadikan Islam membumi di Indonesia dan mampu menjadikan Islam, ajaran Islam ini terintegrasi antara iman, antara ibadahnya, antara akhlaknya itu terakreditasi, terintegrasi, ya, integrasi. Jadi mereka itu ya sufi iya, ahli ibadah ya iya, ahli ilmu juga iya gitu. Maka ya karomahnya itu bukan kemudian berupa hal-hal yang ajaib, gitu. Misal bisa terbang sana, loncat sana, apa ini tidak. Tetapi memang karomahnya ya karomah. Ada yang memang khariqul ada, tetapi yang dohir juga banyak sekali. Misal karya mereka yang luar biasa. Ya, karya-karya kitab-kitab mereka itu yang luar biasa. Atau juga karya-karya mereka dalam membangun peradaban. Jadi Syekh Abdul Singkili ini mampu menjadi mustasar atau penasehat Qadhi Malikul Adil pada masa 400 di Kerajaan Aceh. Jadi 59 tahun Aceh itu pernah dikuasai oleh 400. Nah, Syekh Abdul Rasul ini adalah qadhinya. Ya. Syekh Yusuf Al-Makassari ini juga menjadi qadhi ya, pada masa Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Atau Kiai Nur Iman ya. Ini adalah ya penasihatnya Sultan Hamengkubuwono, kakaknya sendiri ini. Ini Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono I adalah adiknya Kiai Nur Iman, sama-sama putra dari Raja Amangkurat IV. Ini mereka memiliki keilmuan yang luar biasa. Seorang sufi, seorang fakih, seorang ya ahli ibadah. Maka sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i ya, Sufian faqihan sufian fakun laisa wahidan wa ini wa iyyaka billahi ansahu. Jadi jadilah orang yang fakih dan sufi ya ini. Jadi orang-orang dulu orang-orang dikatakan sufi itu mesti fakihnya. Enggak mungkin ada mereka menjadi
predikat sufi tapi nggak fakih itu sesuatu yang nggak mungkin. Karena jalan tarekat itu selalu didasari dengan syariatnya, gitu. Ya. Jadi banyak sekali, ya. Maka Indonesia dengan kealiman mereka, kedalaman mereka, itu mampu menciptakan sebuah ajaran atau sebuah pengalaman, sebuah Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, ini setidaknya kehebatan mereka mengintegrasikan antara mazhab Syafi'i dalam syariah, akidah Asy'ari dan tasawuf Sunni. Ini beberapa marojik yang mereka pakai dan ini adalah beberapa kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita Nusantara dalam mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan membumikan Islam di Nusantara. Ya. Jadi ini yang pernah saya sampaikan di webinar di IAIN Jember dan juga saya tulis di kitab ini, di buku ini. Mungkin insya Allah saya akan sampaikan di Turki, di seminar internasional, di webinar internasional di Turki Oktober yang akan datang, insya Allah.